Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, wabil khusus yang hadir secara offline di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar yang dirahmati Allah. Sedikit untuk memberikan afirmasi penegasan sebelum kita masuk ke dalam hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram nomor 460, bahwa tanda orang itu terpelajar adalah tampak kematangan dan kedewasaan dia di dalam beragama. Makanya orang itu kalau tampak dewasa, tampak matang di dalam beragama, itu menandakan dia itu seorang berilmu. Dan sebaliknya, kalau seorang itu tidak menunjukkan kematangan dan kedewasaan meskipun memiliki gelar berenteng, keilmuan secara teoritik Masya Allah mendalam, dan yang tidak kalah pentingnya gelar-gelar baik akademik maupun sosial itu mentereng, nggak ada gunanya. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu mendatangkan ketakutan kepada Allah. Makanya barang siapa yang tambah ilmunya tidak tambah takutnya kepada Allah, maka tidak tambah kecuali kesesatan, penyimpangan, dan murka dari Allah. Dan supaya ilmu itu menjadikan kita itu matang dan dewasa, simple diamalkan. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Jadi ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Apalagi kita sebagai seorang pendakwah.
Apalagi kita sebagai seorang suri tauladan, jangan sampai kita itu seperti yang dikatakan Rasulullah. Masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Jadi perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kepada manusia, melupakan dirinya sendiri itu seperti lilin, seperti qatilah, membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Apalagi gelar ustadz, gelar kiai, gelar apapun, hanya untuk menaklukkan akal-akal awam manusia supaya mengultuskan kepada dirinya. Menaklukkan perasaan-perasaan dia supaya kagum, sehingga timbul karismatik di dalam dirinya yang palsu. Bukan itu yang dicari di dalam dakwah. Makanya Rasulullah menegaskan juga, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul, katakan Muhammad, inilah jalanku. Hadhihi sabili. Aku mendakwahkan kepada Allah dengan al-ilmu wal yaqin, al-basirah. Makanya orang yang berdakwah tanpa ilmu itu perusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Karena segala sesuatu itu, kerangka agama itu selalu dibangun di atas ilmu. Makanya terutama tauhid, Allah tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dalam hal apapun. Makanya qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jawabannya, enggak mungkin sama. Makanya antum semua jangan ada kegagalan di dalam berilmu. Kegagalan di dalam bermajlis. Apa itu? Mencari ilmu hanya menunaikan dan mengukurkan kewajiban lembaga. Tidak. Mencari ilmu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya ketika ditanya, "Wahai bapakku, kenapa kita itu mencari ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain." Karena jadi orang bodoh itu enggak enak. Dan antum jangan lihat level antum, status antum. Karena Masya Allah, alim ulama di kalangan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, itu didominasi orang-orang yang tidak berstatus sosial yang menggiurkan. Orang-orang yang bukan status sosialnya itu mentereng, tidak. Bahkan Abdullah ibnu Atha ibnu Abi Rabah itu Buddha. Al-Hasanul Basri itu anaknya Buddha. Muhammad ibnu Sirin itu bapak ibunya adalah Buddha. Bahkan ulama-ulama yang menjadi dasar utama nyebarnya Islam sampai Nusantara ini adalah mereka adalah orang ajam. Jadi antum harus semangat mencari ilmu. Terutama al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang telah dikatakan oleh sahabat. Baik. Sekarang kita memasuki bab di mana kadang-kadang tidak sedikit yang bertanya, Ustadz, apakah ada sholat qabliyah dan ba'diyah Jum'ah? Dan gitu. Apakah sama qabliyah ba'diyah sunnahnya itu seperti duhur? Nah, ini kita jawab di sini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian solat Jumat, maka hendaklah solat setelahnya 4 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah, di dalam bab as-salatu ba'dal Jum'ah, babnya bab solat setelah Jum'ah. Dari jalan Khalid ibnu Abdullah dan Suhail bin Abi Salih an abihi an Abu Hurairah bihi marfu'a. Hadirin sekalian, dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan sementara bahwa adanya solat ba'diyah setelah Jum'ah. Baik, kita ingin jelaskan lebih sederhana lagi. Dikatakan qabliyah dari kalimat qablun, yaitu apa? Sebelum. Maka solat sunnah yang dilakukan sebelum wajib itu namanya qabliyah. Kemudian ba'diyah adalah setelah dari kalimat ba'dun. Karena artinya setelah, artinya solat-solat sunnah yang dilakukan setelah solat wajib itu namanya ba'diyah. Kalau hari-hari biasa itu jumlahnya maksimal 12. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan tatawwu'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang solat sehari semalam sunnah bukan wajib, 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Makanya antum jangan lamcing habis salam pelencing. Ya. Jadi solat seperti cacing keinjek. Kroket-kroket, terus setelah itu apa? Ngilang. Makanya imam dianjurkan setelah salam itu menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Ke jamaah. Supaya membantu makmumnya, membantu rakyatnya. Supaya tahu kondisi rakyatnya yang diimaminya. Ya. Minimal selama kita itu zikir yang sunnah muakkad itu, kecuali ada satu urusan yang sangat emergensi. Antum habis sholat salam, masya Allah dapat kabar orang tua antum masuk rumah sakit, udah langsung keluar, nggak apa-apa, salam keluar. Tapi dalam kondisi normal antum sholat dulu, tunggu dulu. Karena ba'diyah 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 8. 2 rakaat setelah isya, berapa? Berarti 10. Nas, 2 rakaat sebelum subuh. Adapun qabla al-maghrib, qabla al-asr, sebelum maghrib, sebelum asar, itu boleh sunnah, ini solat sunnah, tapi tidak dikuatkan, ghairu muakkadah. Hanya sekedar silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang 12 itu ditekankan, sangat dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kecuali safar. Kalau safar pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2, yaitu 2 rakaat fajar sama sholat witir.
Nah ini sekarang permasalahannya, kalau Jumat bagaimana? Kalau sebelumnya menurut pendapat yang kuat, yang sahih, tidak ada qabliyah. Adapun di sana ada satu asar di mana Abdullah ibnu Umar itu sholat panjang sekali sebelum Jum'ah. Apakah ini menjadi dalil qabliyah? Menurut pendapat jumhur ulama tidak, karena Abdullah ibnu Umar bukan sholat rawatib qabla al-Jum'ah, tetapi sholat sunnah mutlak. Makanya kalau antum masuk masjid, umpamanya datang, Masya Allah, mubakir, waktu awal jam 10, antum sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak ada namanya, tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai kapok. Yang penting tidak di dalam waktu 5. 2 ini makruh, 3 haram. Yang haram pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Ini haram karena tasyabbuh dengan non-muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi setelah asar, setelah subuh, makruh. Kenapa? Karena 2 waktu ini potensi untuk kita melakukan sholat pas matahari terbenam terbit. Antisipasi supaya tidak melakukan itu dicegat oleh apa? Larangan sholat setelah asar, supaya nggak sholat pas matahari terbenam. Setelah subuh, supaya tidak sholat pas matahari terbit. Itu alasannya. Selain itu silahkan. 2 salam. Bahkan Harun ar-Rasyid itu khalifah pada zaman Abbasiyah yang paling terkenal, itu sholat mutlaknya 1 hari sampai 500 rakaat. Imam Ahmad juga sama. Ya. Habis itu antum sholat, sudah puas dengan sholat sunnah mutlak, atau baca Al-Quran. Entah rutinitas baca Al-Quran kita atau membaca surat Al-Kahfi, karena sangat dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi pada waktu hari Jum'ah. Nah, sholatnya berapa sebelum yang dikatakan mutlak tadi? Terserah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah Rabi'ah ini mantan pembantunya Rasulullah. Subhanallah. Suatu ketika main ke rumahnya Rasulullah. Kemudian mau pulang. Rasulullah menawarkan, wahai Rabi'ah, mau diberikan oleh-oleh apa? Mau pengen apa? Ibarat kasarnya seperti itu. Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma satu aja ya Rasulullah, mohon. Bisa jadi pembantunya Rasulullah di surga nanti. Oh, Masya Allah, berarti satu surga. Apakah surga yang begitu mulia, begitu tinggi, tinggal bersama Rasulullah gratisan? Tidak. Tanpa keluar keringat? Enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sholat. Karena sujud di situ maknanya adalah memperbanyak apa? Sholat. Nah, setelahnya di sini arba'an. Kalau kita lihat teksnya di sini, hendaknya perintah ba'daha arba'an, sholat 4 rakaat. Tetapi kalau kita compare dengan hadis yang lainnya, man kana minkum musalliyan, barang siapa yang ingin sholat di antara kalian ba'dal jum'ah, setelah Jumat, falyusalli arba'an, hendaknya sholat 4 rakaat. Di sini anjuran tersebut menurun tingkatannya menjadi istihbab, dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita komparasikan juga diri sekalian, hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sholat di rumah setelah Jumat 2 rakaat. Nah, ini.
Berarti ada riwayat yang dimana Rasulullah mengatakan secara qaulan 4 rakaat. Ada riwayat secara fi'lan perbuatan, kalau tadi ucapan 4 rakaat, fi'lan perbuatan sholat 2 rakaat di rumah. Bahkan Abdullah ibn Umar juga melakukan itu. Makanya di sini digabung. Karena dua-duanya sahih. Nah, di dalam proses penggabungan dua riwayat, di mana satu riwayat Rasulullah menganjurkan sholat setelah Jumat 4 rakaat, satunya 2 rakaat, maka muncul pendapat seperti ini. Satu, Abdullah ini Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim mengatakan, dua riwayat tersebut bisa kita gabungkan dan dua-duanya bisa diamalkan dengan cara kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau sholat di rumah 2 rakaat. Tadbiqan lil hadisain, untuk menerapkan dua hadis tersebut, bagi siapa saja yang ingin sholatnya di masjid maka 4 rakaat, barang siapa yang ingin sholatnya di rumah 2 rakaat. Kenapa itu ini seperti itu? Karena untuk memotivasi seseorang sholat di rumah. Diringankan. Karena mungkin berat. Karena belum tentu orang nanti setelah sampai rumah bisa sholat. Kerepotan ini, kesibukan itu, bahkan kadang-kadang sampai di rumah ya wudhunya batal, berat lagi untuk wudhu. Maka di sini ada banyak rintangan. Di dalam rangka memotivasi seseorang untuk sholat di rumah, diringankan pilihannya 2 bukan 4. Apalagi Rasulullah mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seseorang yang paling terbaik adalah di rumah kecuali yang wajib. Kalau wajib di mana? Di masjid. Kecuali kalau sekarang merasa laki-laki, ya, nggak usah diperiksa. Itu kita tidak juga ngelihat dandanannya. Pokoknya yang laki-laki datang ke masjid. Nah, jadi sholat, wah saya kayaknya nggak bisa pulang, atau saya memang ngantor. Habis sholat Jumat, ngantor. Bagaimana caranya? Antum sholat di masjid 4 rakaat. Tapi kalau ada potensi pulang, apalagi Jumat itu liburan, tuh sholat di rumah. Di dalam rangka untuk pertama, sholat di rumah memakmurkan rumah dengan berbagai macam amaliyah yang bisa menjauhkan rumah kita dari syaitan dan mendekatkan malaikat. Karena Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Layaknya kuburan, antum lihat kuburan. Nggak ada zikir, nggak ada sholat, nggak ada baca Al-Quran. Apalagi Rasulullah mengatakan ketika dibacakan suratul Baqarah, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Masya Allah. Nah, sekarang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Pelaksanaannya arba'an itu sekali salam dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud kalau sekali salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nih, sebagian ulama macam seperti Ahlur Ra'yi, Ishaq ibnu Rahawai atau Rahuyah dan yang lainnya mengatakan bahwa sholat 4 rakaat ini langsung 1 tasyahud, 1 salam. Antum? Siapa tadi? Pendapat siapa, bos? Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Muhammad Asy-Syaukani, sahib Nailul Autar. Jadi orang bisa langsung sholat 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir tasyahud. Langsung salam. Atau yang kedua, sholat dengan cara
1, 2, Fatihah dan surat, kemudian tasyahud. Kemudian berdiri lagi, ketiga keempat tasyahud lagi. Jadi persis seperti sholat duhur sama asar sama isya. Tapi karena siang tidak dikeraskan bacaannya. Ini tata cara bagi ulama yang berpendapat sholat 4 rakaat itu langsung. Bisa 2 tasyahud, bisa 1 tasyahud. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama, kebanyakan ulama tetap 2 salam 2 salam. Alasannya karena di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab Nasbur Raya. Rasulullah mengatakan salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu cara mengerjakannya 2 salam 2 salam. Ini berarti cara mengerjakan sholat sunnah baik malam maupun siang, siang atau malam gimana? 2 salam, 2 salam. Termasuk setelah Jumat tadi. Dan ini pendapat yang rajih, yang kuat. Meskipun kalau seandainya antum lihat orang sholat 4 rakaat sekali salam, antum jangan salahkan apalagi sesatkan. Wah, itu aliran sesat. Jangan. Karena ini masalah khilafiyah, ini masalah furu'iyah, ini masalah mengenal kelonggaran, fleksibilitas di dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang melihat orang sholat 2 salam 2 salam, itu adalah suatu praktek yang didasarkan atas dalil. Ada orang yang sholat 4 salam, itu juga praktek yang dikuatkan oleh ijtihad para ulama. Tetapi kalau kita disuruh milih, pendapat yang rajih yang kuat adalah 2 salam 2 salam berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan siang, siang dan malam itu 2, maksudnya 2 salam 2 salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita serahkan kepada audien, kepada para pemirsa, dan yang lainnya. Allah silahkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu materi yang sangat menarik buat kita semuanya tentang salat sunnah ba'diyah Jumat. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan Bapak Supriyanto Bapak Supriyanto, di mana Pak? Mohon maaf. di Bogor. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ingin bertanya nih untuk Mbak Dia sholat subuh apakah dilakukan setelah azan atau sebelum azan? Mbak dia subuh. Karena ketinggalan kali Pak ya? Iya. Ya, baik. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Supriyanto, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah melihat seorang sholat 2 rakaat setelah subuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alis subhi arba'an, apakah ada sholat subuh itu 4 rakaat? Karena tampaknya setelah sholat orang tersebut langsung sholat lagi. Kemudian setelah Rasulullah SAW menanyakan seperti itu, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya belum sempat sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Setelah itu Rasulullah diam. Dan diamnya Rasulullah SAW adalah membenarkan. Dan ini termasuk takrir, yaitu masakata an-nabiyyu an fi'li sahabah. Ya, itu adalah iqrar. Makanya sunnah takririyah. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat la yajuzu lin nabi tarkul bayan 'inda al-hajah.
Tidak boleh bagi seorang nabi, terutama Rasulullah, meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Kalau hal itu dilarang, Rasulullah harus menjelaskan. Diamnya Rasulullah berarti membenarkan. Makanya seorang dibolehkan mengqadha solat rawatib, terutama subuh, setelah solat subuh langsung atau nanti nunggu setelah matahari terbit. Sepenggala diqadha atau langsung. Ini juga bisa menjadi dalil. Larangan sholat setelah subuh itu berlaku hanya sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, contoh ada sholat jenazah setelah subuh. Contoh, Masya Allah, ada orang ingat, ya Allah, anak tadi itu belum sholat isya. Ingat setelah subuh. Apa yang dia lakukan? Sholat langsung. Jangan nunggu isya lagi, nanti mati maghrib nanti. Ya kan? Ada di antaranya ketinggalan isya, nunggu isya lagi. Ketinggalan subuh, nunggu subuh lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi, siapa yang ketiduran atau lupa, sholat ketika ingat, ketika bangun. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran sholat atau lupa sholat, hendaknya sholat ketika ingat atau ketika bangun. Masya Allah, ya, tidur dari isya. Setelah isya tidur. Bangun jam zuhur. Zuhur bangun, Masya Allah. Karena bujangan sendirian dikontrakan. Gitu. Udah nggak tidur seminggu. Tidurnya juga qadha, Masya Allah ya. Bangun zuhur atau asar. Astagfirullah. Ana belum sholat subuh, zuhur, asar. Masya Allah. Langsung antum qadha. Tuh, ini dari mulai mana? Karena tadi sudah kan kita qadha subuhnya. Dan antum sekalian rawatibnya. Karena Rasulullah pernah kesiangan, Masya Allah. Sahabat berani, Rasulullah bersama sahabat ketiduran semua, Pak. Karena perjalanan di suatu peperangan, Rasulullah SAW tidur di lembah. Tuh, coba sengsaranya Rasulullah demi kita. Tidur di lembah. Ternyata semuanya ketiduran dan tidak ada yang membangunkan kecuali sinar matahari. Kemudian Rasulullah mengatakan ini lembah setan, ayo kita pergi. Rasulullah pindah, sholat subuh dengan adzan, dengan qomat, dengan sholat sunnah, dengan sholat wajibnya. Nah, begitu juga nanti zuhur antum. Rawatib, sholat wajib, rawatib. Begitu juga asar, karena asar cuma qabliyah, itu pun ghairu muakkadah, boleh dilakukan, boleh tidak, dan seterusnya. Antum juga lupa, ya Allah tadi anak belum sholat zuhur, anak belum sholat asar. Baru ingat maghrib. Ya. Karena sibuk seharian, langsung ingatnya kajian, khawatir nanti pincernya terlambat, duduk, tahu-tahu maghrib, ya Allah. Anak belum sholat asar. Kalau sesekali nggak munafik, tapi kalau terus-terusan sholatnya itu jam 5:30, itu namanya sholat munafik. Itu namanya ngelupa, bukan lupa. Makanya Rasulullah mengatakan, tilka sholatul munafikin. Antum kalau menunda karena suatu aral, antum sholat jam 5:30 sebelum terbenam, nggak ada masalah. Kalau itu karena uzur. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa man adraka, ya, barang siapa yang menemukan as-salata qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum matahari terbenam, minal asri faqad adraka as-shalah, maka dia telah menemukan salat. Yang penting sebelum terbenam. Kalau maghrib, asar. Sebelum terbit itu subuh. Dapat 1 rakaat. Dan orang itu dinyatakan menemukan 1 rakaat ketika apa? Man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan rukuk bersama imam, maka dia menemukan salat. Oke. Seperti itu ya, tata cara kelupaan atau ketiduran.
Tapi jangan sengaja lupa, pura-pura lupa, pura-pura tidur, padahal udah ingat, pulas lagi. Karena nggak ada gairah, nggak ada tanggung jawab, nggak ada semacam, wah nanti kalau saya sholat kena ancaman seperti ini kan kewajiban, maka tidur lagi. Tuh ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Satu pertanyaan kembali kami angkat Ustaz melalui chat WA Ustaz dengan Pak Mustaqim di Kolaka Sultra, Sulawesi Utara Ustaz ya. Beliau bertanya Ustaz, kalau ada orang yang bertobat karena masa lalu sering meninggalkan sholat wajib Ustaz, bagaimanakah cara mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan Ustaz? Apakah misalnya selesai sholat zuhur ia boleh menambahkan sholat zuhur lagi sebagai ganti masa lalu Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa seorang tidak dianjurkan mengqadha sholat kecuali karena lupa dan ketiduran. Baik, paham? Berarti dari sini selain ketiduran, selain kita itu kelupaan, tidak ada anjuran qadha. Berarti orang yang selama ini meninggalkan sholat kadang tidak, bukan qadha yang dilakukan, tapi apa? Taubat dengan taubatan nasuha, dengan apa? Melakukan sholat wajib tertib kalau lagi di masjid, dan sholat sunnah rawatibnya, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, dengan harapan sholat-sholat ini bisa menutup sebagai bentuk taubat sholat yang belang bentong, sholat yang sekarang ini ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti di dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, unzuru hal lahu min tatawu'in, apakah mereka memiliki yang sunnah. Kalau sekarang sempurna, ya ditulis sempurna. Kalau tidak, maka disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya itu. Oleh karena itu, orang yang selama ini teledor di dalam sholat, maka kewajiban utama pertama adalah taubatan nasuha. Caranya menyesali, meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, melepas kuat-kuat untuk meninggalkan kebiasaan, meninggalkan sholat tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, sholat 2 rakaat, sholat taubat, kemudian memperbanyak istighfar, taubat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan dalam kehidupan sehari-harinya memperbaiki sholatnya. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan tertutup. Tapi perlu diketahui, orang yang selama ini meninggalkan sholat secara sengaja tidak bisa ditutup dengan qadha. Karena Rasulullah SAW mensyariatkan qadha untuk apa? Untuk apa? Man nama an salatin aw nasiyaha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, kalau seandainya ada di sana potensi peluang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu boleh diqadha, boleh ditutup dengan qadha, Rasulullah SAW tidak membatasi cuma 2, tidur atau lupa. Maka kewajiban orang yang selama ini meninggalkan sholat secara sengaja, taubatan nasuha. Itu. Nah setelah itu memperbaiki sholatnya. Insya Allah dengan cara seperti itu akan bisa menutup keteledoran yang ada ini. Nah, sholat wajibnya diperbaiki, rawatibnya diperbaiki, sholat ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat sunnah mutlak, 2 salam tadi, dengan cara seperti itu insya Allah ukmilat min tatawu'ihi, disempurnakan dengan sunnahnya, kata Rasulullah. Wallahu a'lam. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.